DPRI Mata Siaga yang kami hormati, Bapak Ibu pengurus Dewan Hakim dan yang kami sayangi, hadirin sekalian. Jalan-jalan ke taman dia. Jangan lupa tinggal sebentar untuk membeli boneka. Perkenalkan, kami dari SMP Mahasiswa. Salam dan bahagia buat kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala wa ma taqrabu ma la yatihi illa billati ya azza hatta yablughu as-sudda wa amru bi'aqi inda adana mas'ula. Sadaqallahu al-azim. Hadirin pemirsa yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang masih diberikan kepada kita, terutama nikmat menjalani kehidupan yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan. Tak lupa salawat berkeringat salam tercurah kepada kasih tercinta baginda Rasulullah SAW yang telah mengangkat derajat umat dari zaman kesediaan menuju jalan yang terang benderang dari zaman Mekah sampai zaman Toyota. Semoga telah kita mendapat syafaat. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yatim memiliki definisi yaitu anak yang belum balik yang ditinggal wafat oleh ayahnya, dan anak yatim juga harus mendapat perlindungan khusus karena ditinggal wafat oleh ayahnya yang menjadi tulang punggung keluarga. Karena hal ini, maka tak jarang anak-anak yatim yang juga harus turun untuk membantu perekonomian keluarganya, dan banyak juga yang sampai mengorbankan sekolahnya dan tinggal juga kita yang kurang peduli dan kurang memperhatikan mereka. Padahal Rasulullah SAW mengajak kita sebagai umatnya untuk bersikap baik, untuk menyayangi anak yatim dan peduli kepada mereka. Untuk itu, judul syarahan kami kali ini adalah Nabi Pemikul Anak Yatim. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Al-Syakir Al-Waili, salah satu ulama abad ke-13 dalam kitab Riyadhun Nasihin halaman 283. Dikisahkan ketika Rasulullah berangkat untuk melaksanakan sholat Id, Rasul melihat anak-anak begitu gembira. Tapi di tengah anak-anak yang gembira itu, ada seorang anak kecil yang menangis dengan pakaian yang begitu lusuh. Rasulullah bertanya, "Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis?" Anak ini tidak mengetahui bahwa di hadapannya adalah Rasulullah. Lalu sang anak menjawab, "Ayahku telah syahid saat mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Lalu ibuku menikah lagi dan memakan semua harta-hartaku. Lalu ayah tiriku mengusirku. Sejak saat itu, aku tidak memiliki makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Ketika telah sampai saat Idul Fitri, di mana anak-anak yang lain bergembira bersama ayah mereka, aku bersedih dan menangis." Mendengar penjelasan anak tadi, Rasulullah merasa iba dan bertanya, "Wahai anak kecil, maukah kamu jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi kedua saudara laki-lakimu, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu?" Menyadari dia berbicara di depannya adalah Rasulullah, anak itu gila dengan kepala. Rasul pun membawa anak itu pulang, memberinya pakaian yang indah, memberinya makanan sampai nikah, memberinya minyak wangi, dan akhirnya kita bisa bermain dengan betapa bahagia bersama teman-temannya. Wahai hadirin yang berbahagia, kisah tersebut sangat menyambut diri kita sebagai mana Rasulullah sangat mencintai anak yatim. Bisa jadi di antara kita banyak yang kurang peduli pada mereka, bahkan membiarkan mereka berada di jalan tanpa mengetahui apa mereka lakukan atau tidak. Padahal sebagai seorang yang beriman, haruslah kita contoh baginda Rasulullah dalam mempergaul anak yatim, seperti firman Allah Subhanahu wa taala begini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء
تكن إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Maha benar Allah dengan segala firman-Firman-Nya. Hadirin pemirsa rahimahullah, ayat di atas amat sangat menggambarkan bahwa kita amat sangat dianjurkan untuk peduli dan menyayangi anak yatim serta tidak memakan hak mereka. Wahai hadirin kita yang hari ini memiliki anak yatim dalam pemeliharaannya, bersabarlah, yakinlah Allah akan menempatkan kita di tempat yang terbaik dan orang yang memelihara anak yatim akan dekat dengan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وقف الذين في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسط وفرج بينهما شيئا. Dari Sa'id bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim dalam surga seperti itu. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tangannya serta meregangkan keduanya. Pemirsa yang bahagia, mari kita mencontoh baginda Rasulullah dalam menjaga dan mengajarkan anak yatim. Karena orang yang menjaga anak yatim adalah orang yang menjaga agama. Tetapi orang yang menghati, mencaci, menyakiti anak yatim adalah orang yang menentang agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim." Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, maka itulah orang-orang yang menghadik anak yatim. Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-2. Maha benar Allah dengan segala firman-Firman-Nya. Hadirin pemirsa rahimahullah, sebagai penutup, mari kita sayangi dan jaga anak yatim sebagai bukti bahwa kita mengikuti jejak Rasulullah. Saya punya anak yatim sebagai wujud cinta pada Rasulullah. Saya anak yatim agar kita tidak menjadi orang yang mendustakan agama. Melibati pertolongan jika sedekah mengobati. Demikian syarah yang kita yakinkan. Cukup sekian dan terima kasih.